Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Sungguh satu sukacita kita kembali bisa beribadah dalam kesempatan ini. Mari kita bersehati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebagai apapun kami, keadaan apapun kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, meninggikan Engkau, boleh menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami siap Bapa untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, layakkan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami Bapa. Hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dengan kita saudara, beban seberat apapun yang terjadi dengan keadaan kita, datang kepada Tuhan. Mari sujud di altar Tuhan. Karena Tuhanlah penolong sejati kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
Bapa kami di surga, kami bersyukur kembali kami mau dengar firman-Mu. Kami berdoa, karuniakan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, supaya kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan juga boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, Roh-Mu mengajari kami pada saat kami mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini pemberitaan firman Tuhan temanya belajar dari Trinitas. Trinitas atau Tritunggal adalah suatu ajaran tentang keesaan dari 3 bentuk keberadaan Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak gereja merumuskan Trinitas ini menjadi 1 ousia dan 3 hipostasis. Ousia artinya esensi, substansi. Jadi 1 esensi Allah, 1 substansi Allah, tapi ada 3 hipostasis. Hipostasis artinya realitas konkret. Ada hipostasis Bapa, hipostasis Anak, hipostasis Roh Kudus. Jadi ada 1 Allah, 1 esensi, 1 substansi, tapi ada 3 realitas keberadaan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan beberapa orang berusaha untuk menjelaskan Trinitas dengan 7 pernyataan. Yang pertama adalah Allah itu esa, hanya ada 1 Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dan ayat-ayat di Alkitab saudara-saudara yang menjelaskan tentang Trinitas ada di dalam Matius 28 ayat 19 contohnya. Dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Lalu dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17, peristiwa tentang Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, kita baca. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada suara dari sorga, itu suara Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Anak yang dikasihi oleh Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Saudaraku, bagaimana sebaiknya kita memahami ajaran tentang Trinitas ini? Kita bisa belajar dari penjelasan para rasul dan penjelasan Tuhan Yesus sendiri. Dalam penjelasan dari Rasul Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang menjadi manusia itu namanya Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan dalam Kolose 2 ayat 9. Dalam Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Secara jasmaniah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi ada kodrat ilahi karena Yesus Kristus itu adalah pribadi di mana firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia. Ada kodrat ilahi dalam diri Yesus. Tapi Yesus juga firman yang jadi manusia, ada kodrat manusia. Maka ditekankan dalam Kolose 2 ayat 9, dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi dalam diri Yesus ada kodrat ilahi, ada kodrat manusia. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Rasul Paulus menegaskan, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ditekankan manusia Kristus Yesus. Kenapa? Karena firman itu telah menjadi manusia. Nah, kita lihat dari penjelasan Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita mau mempelajari tentang siapakah Allah, sebaiknya perhatikan apa kata Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi siapakah satu-satunya Allah yang benar?
Bapa di sorga. Yesus menyebut Allah sebagai Bapakku dan Allahku. Sebab Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Manusia Kristus Yesus ini menyebut Allah sebagai Allahku dan Bapakku. Dalam Yohanes 8 ayat 42, Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri. Dikatakan, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebelum Yesus keluar, berarti Yesus ada di mana? Di dalam Allah. Yesus Kristus adalah, asalnya adalah firman yang di dalam diri Allah itu. Tentang Roh Kudus, Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus, roh Allah, roh yang keluar dari Bapa. Nah, sebelum keluar dari Bapa, berarti Roh Kudus ada di mana? Di dalam diri Bapa. Dengan demikian, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Allah itu esa. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa di sorga. Di dalam Bapa ada firman dan ada Roh Kudusnya. Firman diperanakan dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Sumbernya Bapa, saudaraku. Nah, kita ikuti ajaran Kristus ini, saudaraku. Ikuti saja ajaran dari para rasul. Jadi ketika firman itu sudah jadi manusia, ditekankan bahwa Yesus Kristus itu manusia. Dan istilah konsep Allah dan Tuhan akhirnya dipakai oleh para rasul menjelaskan Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan, penguasa. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikan Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan? Allah. Kita baca Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Siapa yang dibangkitkan Allah? Yesus yang adalah Tuhan. Baca 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saudara lihat bahwa konsep Allah dan Tuhan kita harus pahami dengan baik. Kalau nanti jadi bingung kita, ya. Jadi Alkitab Perjanjian Baru, para rasul menjelaskan Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi siapakah Allah? Bapa. Siapakah Yesus? Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari dinamika Allah ini, saudaraku? Kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus. Jadi ada 3 realitas konkret, saudara. Ada Bapa, Allah Bapa, kasih Allah Bapa, ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ada persekutuan Roh Kudus. Apa yang bisa kita pelajari? Kenapa Trinitas ini penting kita pahami, saudaraku? Yang pertama, saudara saya setelah mengenal keberadaan Allah, dinamika Allah, Allah yang esa, yang Tritunggal adanya, yang pertama adalah saudara saya bisa belajar tentang kasih dari Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat 24, bagaimana Bapa sudah mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Dalam doanya Tuhan Yesus berdoa seperti ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kapan sebelum dunia dijadikan? Sebelum segala sesuatu ada, sebelum makhluk ada. Berarti Bapa sudah mengasihi anaknya, sudah mengasihi firman-Nya. Firman itu keluar dari dalam diri Bapa, maka disebut anak.
Kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus, saudaraku. Saudara lihat bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus hidup mengasihi. Lalu kita belajar juga setelah penciptaan manusia dan manusia jatuh dalam dosa, Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 11. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari Tritunggal kasih Allah adalah marilah kita hidup saling mengasihi. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Saudara yang sudah berumah tangga, suami-suami harus mengasihi istri dan kasih Allah, kasih agape itu. Mari kita belajar hidup saling mengasihi dari Allah. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow, itulah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita baca ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus Kristus adalah firman yang diam dalam Bapa. Ia rela diutus oleh Bapaknya menjadi manusia, meninggalkan surga, turun ke dunia, saudaraku, demi saudara dan saya. Itulah kasih karunia, suatu yang tidak layak kita terima, tidak pantas kita terima, tapi diberikan juga. Itulah kasih karunia. Betapa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Luar biasa. Kasih karunia itu bicara soal kasih yang memberi dan rela berkorban. Yesus rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Kita bisa belajar Tuhan Yesus, saudaraku. Bagaimana kita bisa memberi kasih karunia kepada orang lain. Dari hati kita belajar dari Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus. Yang ketiga kita belajar dari Roh Kudus, saudaraku. Belajar apa? Persekutuan roh. Kita belajar bersekutu dari Roh Kudus. Kata persekutuan dalam bahasa aslinya koinonia, artinya persekutuan, partisipasi, ambil bagian. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudaraku, kita belajar ya, bagaimana Allah hidup dalam komunitas. Bapa, Anak, Roh Kudus tinggal bersama, semua bersatu, tidak terpisah. Demikian kita belajar, saudaraku, sebagai anak-anak Allah. Kita tinggal dalam komunitas, tidak terpecah-pecah. Kita belajar untuk hidup saling. Ada suatu konsep, saudaraku, dinamika tentang Allah Tritunggal ini, yaitu perikoresis, yang artinya mencakup, melingkupi, meliputi, saling mendiami. Kita bisa belajar dari pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana kita hidup saling, saudara. Makanya di Alkitab kita dianjurkan mengikuti teladan dari Allah. Hendaklah kita saling mengasihi, saling menghormati, hidup harmonis satu dengan yang lain, saling menerima, saling melayani dalam kasih, bersikap ramah, berbelas kasihan kepada orang lain, saling menyemangati, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, saling menunjukkan keramah tamahan. Saling. Itulah hidup dalam persekutuan, saudara-saudara. Mari kita belajar menghidupi, meneladani dari Allah Tritunggal. Hidup dalam persekutuan dalam keluarga, hidup dalam persekutuan dalam gereja Tuhan. Bagaimana kita hidup saling mengasihi, kasih Allah. Kita bisa teladani. Bagaimana kita saling memberi kasih karunia. Kita belajar dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita belajar bersekutu dalam persekutuan roh, hidup saling
satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Kami bersyukur kami boleh kembali belajar firman-Mu Tuhan. Hari ini belajar tentang keberadaan Allah dan dinamika Allah. Bahwa Engkau adalah Allah yang esa, tapi Tritunggal adanya. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau ya Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan boleh mengenal firman dan Roh Kudus Allah. Firman yang keluar diperanakan dari Bapa. Roh Kudus Allah yang keluar dari Bapa. Kami menyembah-Mu Allah Tritunggal. Dan kami belajar Tuhan pada saat ini tentang kasih Allah, tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh hidup meneladani sifat-Mu ya Allah. Dan biarlah kami semua Tuhan hidup saling mengasihi, hidup saling memberi kasih karunia, dan hidup dalam persekutuan saling mengasihi itu sama lain. Dengan demikian kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu, kami boleh hidup menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biar Engkau terus mengajari kami hari demi hari akan jalan-jalan Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan, supaya setiap kami boleh diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kiranya karya-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan kuat di dalam kami, memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, biar roh pengenalan dan takut akan Allah Kau berikan buat jemaat-Mu di GBI Jalan Merak 29 dan juga cabang-cabangnya semua. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Kami berdoa untuk Gereja Betel Indonesia, untuk di pusat maupun daerah-daerah, Tuhan memberkati. Setiap pejabat-pejabat menjadi pengurus, Tuhan berkati. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, biar mereka semua boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, mulai bersukacita dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kota Bogor, biarlah Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, damai sejahtera-Mu turun di kota ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia ini seperti yang Kau tetapkan di sorga. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Allah-Mu, angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.